Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 5C akan menjelaskan tentang barisan monoton. Nama saya Naufaliania Ulezara dengan NIM 225180100. Kemudian ada pun anggota lainnya. Yang pertama Khairunisya dengan NIM 225180078. Kemudian ada Anggini Dinda dengan NIM 225180086. Dan yang terakhir ada Muhammad Ihsan Mulyawan dengan NIM 225180093. Oke, yang pertama ada definisi. Misalkan X sama dengan XN, barisan bilangan real. Kita katakan X naik bila memenuhi ketasamaan X1 kurang dari sama atau sama dengan X2 dan seterusnya. Jadi intinya XN kurang dari sama dengan XN plus 1 kurang dari sama dengan dan seterusnya. Kemudian kita katakan X turun bila memenuhi ketasamaan X1 lebih dari sama dengan X2 dan seterusnya. Jadi XN lebih dari sama dengan XN plus 1 sama lebih dari sama dengan dan seterusnya. Jadi ini kebalikannya. Nah, terus kemudian ada kita katakan X monoton bila X tak naik ataupun tak turun, jadi stabil gitu. Oke, lanjut. Ada barisan naik tegas dan barisan turun tegas. Yang pertama itu ada barisan naik tegas. Misalkan X sama dengan XN, barisan bilangan real dikatakan X naik tegas atau nama lainnya strictly increasing bila memenuhi ketasamaan X1 kurang dari X2 kurang dari seterusnya. Jadi XN kurang dari XN plus 1 kurang dari. Jadi bedanya itu kalau ini tidak ada sama dengannya. Jadi otomatis X1, X2 ini tidak mungkin sama bilangannya. Untuk semua N-nya itu bilangan asli. Nah, kemudian ada barisan turun tegas. Misalkan X sama dengan XN, barisan bilangan real dikatakan X turun tegas atau strictly decreasing, yang tadi increasing, yang ini decreasing, bila memenuhi ketasamaan X1 lebih dari X2, jadi lebih dari seterusnya, jadi XN lebih dari XN plus 1 lebih dari seterusnya. Jadi ini kebalikannya, sama, ini tidak ada sama dengannya. Untuk semua N bilangan asli. Nah, kemudian ini ada contohnya. Yang pertama itu ada barisan-barisan tak turun atau naik ya, sama aja. Ini sama aja kayak naik. Maaf, ini tulisannya sama aja kayak naik. Jadi ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada 1, 2, 2, 3, 3, 3. Nah, kalau yang ini naikkan dari 2 ke 3 gitu, bertambah 1. Nah, kemudian ada juga yang A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3 dan seterusnya sampai A pangkat N. Yang ini jika A-nya lebih dari 1. Kemudian ada barisan-barisan tak naik atau sama dengan ini turun itu ada 1, terus setengah, sepertiga dan seterusnya. Di sini juga ada 1 per 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian ada 1 per 2 pangkat 1, 1 per 2 pangkat 2 dan seterusnya. Sampai rumusnya 1 per 2 N min 1. Kemudian ada B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3 dan seterusnya. Itu bila 0 kurang dari B kurang dari 1. Jadi ini kayak misalnya makanya B-nya setengah kayak gitu. Kemudian ada barisan-barisan tak monoton. Itu ada negatif 1, plus 1, terus negatif 1, plus 1, dan seterusnya. Jadi rumusnya itu negatif 1 pangkat N plus 1 gitu. Kemudian ada yang di sini bilangannya naik tapi
tandanya itu ada yang negatif dan ada yang positif. Jadi negatif 1 terus plus 2, kemudian ada negatif 3 dan seterusnya, sehingga rumusnya itu min 1 pangkat n. Jadi biasanya yang tak monoton itu ada ininya, ada tandanya gitu, positif atau negatif. Kemudian di sini yang terakhir itu ada barisan-barisan tak monoton tapi pada akhirnya monoton. Jadi awalnya itu kayak tidak monoton, terus tapi lama-lama kayak monoton gitu. Ya udah, yang kayak yang kayak contoh sebelumnya nih. Jadi contohnya kayak gini, ada 7, 6, 2, 1, itu kan nggak monoton, terus tiba-tiba ya monoton aja gitu, 1, 2, 3, 4. Ini monoton naik ya berarti ya kalau yang ini contohnya. Kalau ini monoton naik. Terus di sini ada yang negatif 2, 0, 1, awalnya nggak monoton kan, terus kelama-lamaan monoton. Ini monoton turun ya di sininya. Oke. Mungkin dari saya segitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggi. Nama saya Anggini Dina Nursa Fitri dengan NIM 22251800086. Selanjutnya ada teorema konvergensi monoton. Misalkan barisan bilangan real monoton konvergen jika dan hanya jika barisan ini terbatas. Misalkan X sama dengan Xn dikatakan konvergen apabila X tersebut terbatas. Untuk lebih lanjutnya, bila X sama dengan Xn, barisan tak turun yang terbatas atau naik yang terbatas, maka limit Xn sama dengan supremum dari himpunan Xn. Menggunakan supremum karena ia tak turun atau naik. Nah, selanjutnya bila Y sama dengan Yn, barisan tak naik yang terbatas atau turun yang terbatas, maka limit Yn sama dengan infimum dari himpunan Yn. Menggunakan infimum karena ia tak naik atau turun. Selanjutnya, bukti dari teorema tersebut diketahui bahwa barisan monoton terbatas akan dibuktikan misalkan X merupakan barisan konvergen yang terbatas, maka X tak turun atau tak naik. Misalkan X sama dengan Xn merupakan monoton naik dan terbatas. Karena X terbatas, terdapat bilangan real M sedemikian sehingga Xn kurang dari sama dengan M untuk semua N anggota bilangan asli. Ini berarti himpunan Xn dengan N anggota bilangan asli terbatas di atas. Menurut sifat kelengkapan, terdapat X bintang sama dengan supremum dari himpunan Xn dengan N anggota bilangan asli, akan ditunjukkan bahwa X bintang sama dengan limit Xn. Jika diberikan epsilon lebih dari 0, maka X bintang dikurangin epsilon bukanlah batas atas dari himpunan tersebut. Akibatnya, terdapat anggota himpunan XK untuk K anggota bilangan asli sehingga X bintang dikurangin epsilon kurang dari sama dengan XK. Tetapi karena Xn monoton naik, maka X bintang dikurangin epsilon kurang dari XK kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan X bintang ditambah epsilon untuk semua N lebih dari sama dengan K. Hal ini mengakibatkan mutlak Xn dikurangin X bintang kurang dari epsilon untuk semua N lebih dari sama dengan K. Karena epsilon lebih dari 0 sembarang, maka Xn konvergen terhadap X bintang. Hal ini membuktikan bahwa limit Xn sama dengan X bintang sama dengan supremum dari himpunan Xn dengan N anggota bilangan asli. Saya Muhammad Ihsan Mulyawan dengan NIM 22251800093 akan melanjutkan presentasi. Nah, di sini ada contoh B, jika Y sama dengan Yn merupakan monoton turun terbatas, maka jelaslah bahwa X sama dengan negatif Y sama dengan negatif Yn merupakan monoton naik terbatas. Nah, dari contoh A tadi kita peroleh limit X sama dengan supremum negatif Yn dengan N anggota bilangan asli. Kita tahu bahwa berdasarkan teorema 3.2.3, limit X sama dengan negatif limit Y, dan juga berdasarkan dari latihan tugas 3,
terdapat supremum dari himpunan negatif Yn dengan anggota N bilangan asli sama dengan negatif infimum dari himpunan Yn dengan anggota N bilangan asli. Nah, sehingga limit Y sama dengan negatif limit X sama dengan infimum dari himpunan Yn dengan N anggota bilangan asli. Selanjutnya ada contoh 3.3.3. Di sini contoh A-nya limit 1 per akar N sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan teorema 3.2.10. Tetapi kita tetap harus menggunakan teorema konvergensi monoton. Nah, di sini jelas bahwa 0 adalah batas bawah dari himpunan 1 per akar N dengan N anggota bilangan asli, dan ini tidak sulit untuk membuktikan 0 adalah infimum dari himpunan ini. Nah, sehingga kita dapat memperoleh 0 yaitu sama dengan limit 1 per akar N. Nah, di samping itu kita tahu bahwa X sama dengan 1 per akar N terbatas dan monoton turun yang mengakibatkan konvergen ke bilangan real X. Karena X sama dengan 1 per akar N konvergen ke X berdasarkan teorema 3.2.3 bahwa X, X sama dengan 1 per N konvergen ke X kuadrat, sehingga X kuadrat sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Saya Khairunisya dengan NIM 22251800078. Selanjutnya ada contoh bagian B dengan soal misal barisan Z merupakan barisan bilangan real yang didefinisikan oleh Z1 sama dengan 1, Zn plus 1 sama dengan akar 2 Zn untuk N elemen bilangan asli akan ditunjukkan bahwa limit Zn sama dengan 2. Catat bahwa Z1 sama dengan 1 dan Z2 sama dengan akar 2, sehingga 1 kurang dari sama dengan Z1 kurang dari sama dengan Z2 kurang dari 2. Kita klaim bahwa Z merupakan monoton naik dan terbatas di atas oleh 2. Kita akan buktikan 1 kurang dari sama dengan Zn kurang dari Zn plus 1 kurang dari 2 untuk semua N elemen bilangan asli menggunakan induksi matematika. Berikut buktinya. Yang pertama, untuk N sama dengan 1, kita dapat 1 kurang dari sama dengan Z1 kurang dari Z2 kurang dari 2. Untuk N sama dengan 2, kita dapat 1 kurang dari sama dengan Z2 kurang dari Z3 kurang dari 2. Berarti N sama dengan 1 terpenuhi. Sesuai dengan definisi yang pertama. Selanjutnya, misalkan pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K, maka 1 kurang dari sama dengan ZK kurang dari ZK plus 1 kurang dari 2. Akan dibuktikan pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Sehingga yang permisalan N sama dengan K ini kita kekalikan dengan 2, didapat 2 kurang dari sama dengan 2ZK kurang dari 2ZK plus 1 kurang dari 4. Kemudian kita akarkan dan didapat akar 2 kurang dari sama dengan akar 2ZK kurang dari akar 2ZK plus 1 kurang dari akar 4. Karena akar 2-nya ini kurang dari 1, akar 2-nya lebih besar dari 1, dan akar 2 ZK ini sama dengan ZK plus 1, dan akar 2 ZK plus 1 ini sama dengan ZK plus 2. Sehingga didapat 1 kurang dari sama dengan akar 2, kurang dari sama dengan ZK plus 1, kurang dari ZK plus 2, kurang dari 2. Jadi, pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Berdasarkan induksi matematika, 1 kurang dari sama dengan Zn, kurang dari Zn plus 1, kurang dari 2 untuk semua
n elemen bilangan asli terbukti. Karena barisan Z merupakan monoton naik dan terbatas, maka menurut teorema konvergensi monoton, Z konvergen ke Z dan batas atasnya ada atau supremum Zn. Akan ditunjukkan langsung bahwa supremum Zn sama dengan limit Zn sama dengan 2. Kita memiliki hubungan Zn plus 1 sama dengan akar 2Zn dan memberi relasi antara suku ke n dari ekor 1 barisan Z atau Z1 dan suku ke n dari barisan Z terdapat limit Z1 sama dengan limit Zn plus 1. Ekor ke 1 Z1 itu adalah Zn plus 1. Jadi limit Z1 sama dengan limit Zn plus 1 sama dengan limit Z menurut teorema 3.1.9. Kita misalkan bahwa limit Zn sama dengan Z, maka limit Zn plus 1 sama dengan limit akar 2Zn. Karena limit Zn plus 1 itu sama dengan limit Z, berarti, dan limit Z sama dengan Z kecil, berarti Z sama dengan akar 2Z. Nah, limit akar 2Zn ini menurut teorema 3.2.10 itu sama dengan akar 2Z. Nah, kedua ruasnya kita kuadratkan menjadi Z kuadrat sama dengan 2Z. Kita kurangi dengan 2Z kedua ruasnya, maka didapatkan Z kuadrat dikurang 2Z sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan tersebut kita faktorkan dan mendapatkan Z sama dengan 0 atau Z sama dengan 2. Karena 1 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 2, maka yang kita pilih yaitu Z sama dengan 2, sehingga limit Zn sama dengan 2 terbukti. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.